Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak kelas 5 luar biasa semangatnya pagi hari ini. Ya, sebelum kita masuk pelajaran, Guru mau cek siapa yang hari ini tidak hadir. Zakia, kenapa Mbak Zakia? Sakit ya, semoga Mbak Zakia cepat sehat guys. Kita doakan Mbak Zakia itu cepat sehat. Nah, sebelum mengawali pelajaran, ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan kita berdoa, pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya hafal lagu tersebut? Hafal. Mari kita menyanyikannya dengan penuh semangat, ya. 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 Sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Kalau guru bilang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, coba duduknya yang rapi ya. Ya. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah, pengertian dan dalil. Coba masih ada yang ingat apa tidak? Sejarah ibadah haji itu dikisahkan sejak zaman Nabi siapa? Oh, Mas Intes. Siapa? Nabi Ibrahim. Ya, betul sekali. Nabi Ibrahim itu diperintah Allah untuk membangun sebuah Baitullah. Itu awal mula diperintah melaksanakan ibadah haji. Terus coba masih ingat apa tidak? Pengertian ibadah haji secara bahasa maupun istilah. Siapa yang tahu? Ya, Mbak Vina? Secara bahasa mengunjungi dan secara istilah adalah berkunjung ke Baitullah. Iya, betul sekali. Secara bahasa mengunjungi, secara istilah berkunjung ke Baitullah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan? Akan ibadah dengan syarat rukun dan waktu. Iya, ya, dengan tujuan ibadah sesuai dengan syarat rukun dan waktu yang telah ditentukan. Ya, sekarang anak-anak fokus lihat ke depan. Ya. Untuk materi pagi hari ini kita akan membahas mengenai ketentuan ibadah haji. Nanti kalian diharapkan semuanya dapat memahami, baik itu dari buku, kemudian waktu pelaksanaan haji, serta kalian nanti dapat mengkategorikan mana syarat dan rukun haji. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bu Guru punya sebuah gambar. Coba anak-anak semuanya lihat ke layar monitor. Nah, Bu Guru tanya, gambar yang ada di depan itu menurut kamu itu
gambar orang rumah milik orang kaya. Yang kedua, iya, gambar rumah orang miskin. Nah, menurut kalian hukum ibadah haji bagi yang kaya namun tidak mau berhaji, hukumnya bagaimana? Coba siapa yang bisa? Ya, silakan Mas. Berdosa. Kenapa alasannya berdosa? Oh iya, menurut Mas siapa? Ya, Mas Danin itu hukumnya berdosa karena adalah wajib ya, karena sudah mampu. Betul apa tidak anak-anak? Terus kalau yang miskin, menurut kalian orang miskin itu dianjurkan untuk berhaji apa tidak? Tidak. Kenapa alasannya coba? Iya, karena tidak mampu. Nah, untuk berikutnya. Ya, tadi kalian sudah menganalisa mengenai beberapa hukum ibadah haji. Sebenarnya hukum ibadah haji itu ada berapa ya? Coba kalian lihat layar monitor. Hukum ibadah haji ada berapa? Ya, asal hukum ibadah haji adalah wajib untuk yang pertama kali dan dengan catatan dia sudah mampu, dan wajib juga bagi orang yang bernazar. Nazar itu apa? Nazar itu apa? Janji, mempunyai janji untuk melaksanakan ibadah haji. Maka itu hukumnya menjadi wajib. Namun ibadah haji bisa berubah menjadi sunnah. Kenapa bisa berubah menjadi sunnah? Ya, untuk pelaksanaan ibadah haji yang kedua kali, kedua, ketiga, maka pelaksanaan ibadah haji menjadi sunnah. Termasuk juga untuk anak kecil dan hamba sahaya. Hamba sahaya apa? Budak. Nah, pelaksanaan hukum ibadah haji yang ketiga adalah makruh. Makruh itu apabila kita sudah melaksanakan ibadah haji, namun di sekeliling kita itu banyak yang membutuhkan bantuan dari kita, maka hukum ibadah haji menjadi makruh. Dan yang terakhir adalah haram. Ya. Kenapa hukum ibadah haji menjadi haram? Apabila melaksanakan ibadah haji dengan niat yang buruk. Contohnya ingin membuat keonaran atau kekacauan di kota Mekah. Ini maka hukumnya menjadi haram. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji. Coba Bu Guru pengen tahu, menurut kalian hukum pelaksanaan ibadah haji itu sembarang apa sudah ditentukan? Iya, sudah ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Siapa yang tahu coba? Kira-kira pelaksanaan ibadah haji waktunya kapan? Siapa yang tahu coba? Waktu pelaksanaan ibadah haji itu dimulai dari bulan Syawal, lanjut bulan ya. Nah, bulan Syawal dimulai dari bulan Syawal, Zulkaidah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Artinya kalau kita melaksanakan di bulan-bulan lain selain 3 bulan ini, itu namanya bukan ibadah haji, namun ibadah yang lain ya, seperti umroh ya. Lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan ibadah haji berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai syarat dan rukun. Bu Guru memiliki sebuah video, tolong kalian nanti perhatikan dan amati ya. Video ini nanti berkaitan dengan tugas diskusi yang akan Bu Guru tugaskan kepada kalian. Nah, tolong kalian pahami dengan baik-baik ya mengenai syarat dan rukun haji. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga semua dalam keadaan baik. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Meiya Rohayati.
Dalam video kali ini, Bu Guru akan membahas tentang ketentuan ibadah haji. Yuk simak videonya. Setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah haji harus memenuhi syarat dan rukun haji. Adapun syarat haji yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib atau tidak sah melaksanakan ibadah haji. Syarat yang kedua yaitu berakal sehat. Orang yang gila atau tidak sehat akalnya tidak wajib menunaikan ibadah haji. Adapun syarat haji yang ketiga adalah balik. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Adapun syarat yang keempat adalah mampu atau istiqomah. Arti mampu adalah memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Jadi orang fakir tidak diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun ketentuan haji berikutnya yaitu rukun haji. Rukun haji merupakan perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan dam. Apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, maka hajinya akan batal dan harus diulang tahun depan. Rukun haji meliputi 5, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan umrah. Adapun rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai tali putih tidak dijahit bagi laki-laki. Pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah sampai terbit fajar hari Nahr atau 10 Dzulhijjah. Adapun rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Adapun rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Rukun haji yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai atau 3 helai. Rukun haji yang terakhir yaitu tertib. Tertib yaitu menertibkan rukun-rukun yang telah disebut yang ini mendahulukan yang terdahulu secara urut. Demikian video yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kalian mengamati dan memahami isi video, Guru akan membagi kelompok. Di sini ada 30 anak. Guru akan bagi menjadi 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 6 anak, ya. Nah, nanti kalian akan mengerjakan sebuah proyek, ya, mengerjakan sebuah proyek yang akan kalian buat hari ini. Proyeknya apa? Proyeknya itu kalian membuat sebuah gambar montase. Tahu montase? Nanti Guru sediakan gambar, kalian tempelkan di sebuah kertas asturo. Kemarin Guru
Coba jelaskan rukun haji itu ada berapa, semuanya jelaskan alurnya. Ya. Dari yang pertama. Dan menghadirkan diri di padang Arafah. Ketika toa adalah mengiringi atas dan berbagai empat sa'i. Saya adalah kendaraan dari diri sama pengawas dari menerima tahalul, pengadaan seseorang yang dibandingkan sama sesuatu yang sepenuhnya dilarang. Yang terakhir tertib dilakukan secara berurutan. Ya, terima kasih atas presentasinya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk tangannya anak. Oh, kelompok 3. Untuk selanjutnya siapa lagi yang siap mempresentasikan? Dari kelompok mana yang siap mempresentasikan? Kelompok 1 siap? Ya, silakan. Hasil proyeknya membahas mengenai tentang apa? Syarat haji. Silakan kalian presentasikan dengan keras. Yang keras, Mbak. Ya. Terus syarat haji yang kedua adalah terus yang terakhir, syarat haji yang terakhir adalah iya. Jadi dapat dijelaskan bahwa syarat haji ada berapa? Ada 4. Dari mulai yang pertama adalah Islam, yang kedua, ketiga, keempat. Iya, silakan untuk kembali ke tempat. Nah, saya lagi selesai ya. Ya, terima kasih untuk penampilan dari kalian sudah berani mempresentasikan ke depan dari kelompok 1 sampai 5. Nah, dari kelompok 1 sampai 5 coba ada yang memberi tanggapan. Oh iya, Mbak Nasrin silakan bisa berdiri beri tanggapan kamu.
Nah,